Halo semua, perkenalkan nama saya Aida Rotila dengan NIM 2405 1204153 dari kelas Teknik Informatika E. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data iklan untuk memprediksi penjualan produk. Dengan tujuan yaitu untuk menganalisis pengaruh biaya iklan pada berbagai media terhadap tingkat penjualan produk menggunakan metode regresi linear berganda. Selanjutnya di sini latar belakang pemilihan dataset. Dataset yang digunakan berisi data pengeluaran iklan pada 3 media utama, antara lain yaitu TV, radio, dan koran, serta data penjualan produk. Alasan saya memilih dataset ini adalah karena hubungan antara biaya iklan dan penjualan sudah sangat jelas, sehingga cocok untuk analisis prediksi. Selain itu, semua variabel berbentuk numerik dan kontinu, jadi sesuai untuk metode multiple linear regression. Melalui data ini, kita bisa memahami media iklan yang mana yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk model regresi linear berganda untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan di berbagai media. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap penjualan dan mengevaluasi akurasi model menggunakan Octave dengan metode MSE, RMSE, dan MAPE. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman tentang penerapan analisis regresi linear berganda, membantu mengambil keputusan bisnis berbasis data, dan menunjukkan pentingnya penggunaan software statik seperti GNU Octave untuk perhitungan yang efisien. Selanjutnya ada data penelitian. Di sini saya mengambil satu baris data dari semua variabel. Sumber dataset ini diambil dari Adversity Sales Dataset dari Kaggle dengan jumlah data 50 baris dengan variabel TV, radio, newspaper, dan sales. Berdasarkan analisis deskriptif, diperoleh rata-rata biaya iklan TV sebesar 146.26, radio 23.59, newspaper 33,53, dan rata-rata penjualan sebesar 4,13. Data ini nantinya digunakan untuk membangun model prediksi penjualan. Selanjutnya ada model regresi linear berganda. Model regresi linear berganda memiliki bentuk umum, yaitu bentuk umum ini dengan kata lain rumus. Ini Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Berdasarkan hasil perhitungan di GNU Octave, diperoleh nilai A sama dengan 3,4669, B1 sama dengan 0,0433 untuk TV, B2 sama dengan 0,2010 untuk radio, dan B3 min 0,0194 untuk newspaper. Maka model akhirnya menjadi Y sama dengan 3,4669 ditambah 0,0433 X1 ditambah 0,2010 X2 min 0,0194 X3. Artinya setiap kenaikan biaya iklan TV dan radio akan meningkatkan penjualan, sedangkan iklan koran memiliki pengaruh yang kecil dan negatif terhadap penjualan. Selanjutnya yaitu evaluasi model regresi. Setelah model terbentuk, dilakukan evaluasi untuk meningkatkan tingkat akurasi menggunakan 3 ukuran kesalahan. Yang pertama yaitu mean squared error atau MSE. Yang kedua yaitu root mean squared error. Yang ketiga mean absolute percentage error atau
MAPE. Yang pertama yaitu MSE dengan hasil sebesar 2,784 yang menunjukkan rata-rata kuadrat error yang kecil. Karena rata-rata kuadrat error semakin kecil akan semakin baik. Selanjutnya yang kedua yaitu RMSE dengan memperoleh hasil yaitu 1,668 yang artinya rata-rata kesalahan prediksi sekitar 1,668 unit per jualan. Selanjutnya yang terakhir yaitu MAPE dengan hasil 7,6 yang berarti model memiliki akurasi tinggi karena nilainya di bawah 10%. Jadi model regresi ini cukup baik dan akurat untuk digunakan dalam memprediksi penjualan produk. Selanjutnya yaitu prediksi Y. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk memprediksi nilai Y menggunakan model regresi yang sudah didapat. Diketahui yaitu A sama dengan 3,4669, B1 yaitu 0,0433, X1 yaitu 2826,5, B2 yaitu 0,2010, X2 yaitu 1377,4, dan yang terakhir yaitu B3 sama dengan min 0,194 dan X3 sama dengan 1375,5. Maka persamaan yang didapat yaitu Y sama dengan, di sini kita menghitungnya menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu Y sama dengan 3,4669 ditambah hasil dari B1 dan X1 baru ditambah hasil B2 dan X2 baru min hasil dari B3 dan X3, sehingga hasil akhir yang didapat yaitu 429,31 yang berarti model memprediksi penjualan sehingga 429 unit ketika perusahaan mengeluarkan biaya iklan sebesar nilai-nilai tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa regresi linear berganda berhasil digunakan untuk menganalisis hubungan antara biaya iklan dan penjualan produk. Variabel TV dan radio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan, sementara variabel newspaper memberikan pengaruh kecil atau bahkan tidak signifikan. Dengan nilai MAPE sebesar 7,6%. Model terbukti cukup akurat dan dapat diandalkan untuk memprediksi penjualan berdasarkan biaya iklan yang dikeluarkan perusahaan. Selanjutnya di sini ada referensi. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal dan berbagai situs, seperti ResearchGate, Jurnal Prozima, Jurnal Teknosi, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tiap jurnalnya. Jurnal yang pertama yaitu tentang analisis data pertanian tanaman pangan untuk memprediksi hasil panen di Kabupaten Malaka menggunakan metode multiple linear regression. Jurnal ini membahas tentang penerapan MLR untuk memprediksi hasil panen berdasarkan variabel luas lahan, curah hujan, dan jumlah pupuk. Hasilnya menunjukkan bahwa model MLR dapat memberikan hasil prediksi yang akurat terhadap produktivitas pertanian. Yang kedua yaitu prediksi harga rumah di Karawang. Menggunakan MLR untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah seperti luas bangunan, jumlah kamar, dan lokasi penelitian. Ini menunjukkan bahwa MLR berhasil memberikan hasil yang cukup akurat untuk estimasi harga properti.
properti. Yang ketiga yaitu implementasi multiple linear regression dalam prediksi jumlah pendaftaran mahasiswa baru. Ini juga menerapkan MLR untuk memprediksi jumlah calon mahasiswa baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel promosi dan reputasi institusi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendaftaran mahasiswa. Selanjutnya, jurnal yang keempat yaitu implementasi multiple linear regression for data prediction, memanfaatkan metode MLR untuk menganalisis data prediksi bisnis. Hasilnya menunjukkan bahwa MLR efektif dalam menggambarkan hubungan antara beberapa variabel input dan output bisnis. Yang terakhir yaitu analisis prediksi penjualan barang menggunakan metode multiple linear regression. Dalam jurnal Prozima menggunakan MLR untuk memprediksi jumlah penjualan berdasarkan biaya iklan dan faktor promosi lainnya. Penelitian ini relevan dan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama menyoroti hubungan antara aktivasi promosi dan peningkatan penjualan. Kita kembali ke PPT. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aida Roti.